Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai perkembangan dan penyusutan otak seiring dengan bertambahnya umur dan hikmah ibadah sholat dan makanan halalan thayyiban. Kita sambung mengenai masa atau umur ya. Pada umur remaja 11 sampai 19 tahun. Sebagian sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Kita sambung dengan fungsi lobus frontal. Jadi lobus frontal ini merupakan bagian dari otak besar, cerebrum. Otak ini ada dua, otak besar dan otak kecil. Otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum. Jadi cerebrum ini dibagi atas 4 lobus ya. Yang berfungsinya itu bagian korteks. Sudah kita bicarakan pada video sebelumnya, ada namanya gray matter ya, materi abu-abu. Materi abu-abu ini terletak di korteks, jadi fungsinya sangat besar. Karena bagian korteks atau gray matter ini ada berisi sel neuron, body cell-nya ya. Jadi sel body of neuron ini terletak di korteks, di gray matter. Jadi ini sangat penting fungsinya ya, di lobus frontal. Jadi lobus frontal ini lobus frontal otak ini sangat penting bagi kesadaran kita ya, serta fungsi-fungsi yang tampak khas manusia ya, seperti bahasa lisan, speaking ability, kemampuan berbicara ya. Jadi kalau nggak ada lobus frontal ini, kemampuan bicara akan hilang ya. Dan ini bisa terjadi hilang. Kenapa? Karena ada penyusutan, atrofi, ada degenerasi ya. Atrofi dia. Di lobus frontal ini ada lobus paling besar ya, dari 4 lobus yang ada di cerebrum ya, di korteks cerebral ya, korteks cerebral brain, otak. Jadi mulai dari sini nih, dahi ini ya, batas dahi ini dahi ke atas ini frontal nih sampai ubun-ubun tuh. Nah, ubun-ubun tuh ubun-ubun itu adalah belakang dari frontal yang bertemu nanti dengan bagian parietal ya. Parietal tuh sampai ke agak yang mau turun tuh, yang kayak decline ya, agak tergelincir dikit. Nah, itu di belakang situ. Nanti dari situ ke bawah ada occipital ya. Di bawah occipital itu ada cerebellum. Cerebellum itu antara batas leher dan kepala, di atasnya dikit ada cerebellum. Di atas cerebellum ada ada lobus occipital. Sedangkan lobus temporal itu sebelah di ini nih, kiri kanan sini ya. Semua dibagi dua, kiri dan kanan gitu ya. Lobus frontal juga kiri kanan ya, kanan kiri ya. Parietal juga gitu, kanan kiri. Occipital juga itu kanan kiri. Parietal juga temporal ini dekat atas telinga sedikitnya ya. Di sini ada kanan kiri ya. Jadi hemisfer kanan dan kiri. Jadi lobus frontal ini adalah lobus paling besar ya, dari 4 lobus yang ada. Jadi frontal ini terletak di sini, di belakang dahi ini, dan berkontribusi pada berbagai peran penting. Perannya atau fungsinya itu termasuk memori. Jadi memori itu ada di frontal ya. Di frontal, kemudian judgment, pertimbangan, mengambil keputusan ya, itu juga di frontal. Berpikir secara abstrak ya. Jadi kita bisa berpikir secara abstrak ya. Nah, untuk berpikir ya, apalagi menghayal di situ ya. Kemudian creativity juga ada di frontal. Kemudian speaking ability, kemampuan berbicara. Kemudian social appropriateness ya. Jadi untuk
masyarakat berlaku interaksi sosial, ini juga pengaruh dari frontal ya. Kemudian tugas-tugas motorik ya, motor task ini termasuk gerakan volunteer ya, keinginan kita bergerak, ini juga diatur oleh lobus frontal ya, lobus frontal bagian belakang ya. Di situ mengatur segala gerakan mulai dari kaki sampai kepala ya, semua diatur di situ. Jadi selain paling besar lobus frontal ini juga area yang paling umum terjadinya cedera pada otak. Jadi kecederaan ini boleh berlaku di lobus frontal karena letak depan ya, apalagi kalau jatuh ke debum, ya. Kepala ke aspal, ke lantai ya. Jadi kalau orang naik motor nih pakailah helmet ya, pakailah helm ya, supaya melindungi kepala. Bukan apa-apa ya, pakai helmet itu untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Pakailah helmet, lindungi kepala ya. Jadi kalau terjadi kerusakan pada lobus frontal, ini dapat menyebabkan berbagai gejala ya, seperti kehilangan gerakan karena di situ diatur motorik ya, tugas-tugas motorik. Kalau rusak, hilang, nggak bisa bergerak ya, lumpuh. Begitu juga nggak bisa berbicara ya, karena dia speaking ability ada di situ. Kemampuan berbicara diatur oleh frontal. Kalau dia rusak, nggak bisa berbicara ya. Kemudian perubahan perilaku sosial juga karena di situ dia mengatur untuk interaksi sosial ya, antara seorang dengan masyarakat tetangganya ya, jirannya ya, masyarakatnya ya. Jadi memori juga bisa hilang ya, hilang memori. Nah, oleh karena itu jagalah ya, jaga makanan ya, karena makanan ini sangat berpengaruh ya. Jangan sampai umur-umur remaja ini rusak ya. Jadi sebelum masuk umur remaja, Islam sudah mempersiapkan remaja itu supaya tidak rusak gitu ya. Ya, mulai dari makanan yang halal dan makanan halal toyibah, halalan toyibah ya, halalan toyib yang halal dan baik bagi kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian dibekali dengan perintah sholat walaupun belum wajib tadi pada masa kanak-kanak itu ya, umur 5 sampai 10 tahun ya. Memang sholat itu diperintahkan mulai 7 tahun. Tapi 5 tahun persiapan mulailah diajar dikir-dikir bacaan Al-Quran ya, supaya umur 7 tahun dia sudah going on, start dia umur 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun mulailah diajar walaupun dia belum fokus ya, diajar saja. Bagaimana cara mengajarnya? Yang paling mudah itu ngajar anak-anak kanak-kanak umur 5 tahun sampai 7 tahun itu ketika mau tidur ya, ajak dia bacaan Al-Quran, zikrullah ya. Mula-mula dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, amin. Mulai zikrullah ya, tasbih ya, Allahu akbar ya, subhanallah subhanallah, alhamdulillah. Diperkenalkan dengan surat-surat pendek mulai dari Qul huwallahu ahad, dan memang ini sunnah Rasulullah ketika mau tidur membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, bahkan disapukan di muka sampai badan seluruhnya dibaca 3 kali. Ini sunnah Rasulullah ya. Kemudian baca ayat kursi ya, supaya tidak terganggu dari syaitan ya. Ada sunnah-sunnahnya itu mau tidur ya, supaya nanti anak itu ingat dari 5 sampai 7 tahun, ingat ketika 7 tahun sudah diperintahkan sholat ya, muru auladakum bisolah wahwa sab'u syinin ya. Perintahlah, kan ada hadisnya kan, sudah kita bicarakan, perintahkanlah anak kamu dengan sholat ketika umur 7 tahun, karena sudah kita ajar 5 sampai 7 tahun
dikit-dikit sholat, baca-baca, mulai kita ajak, nggak apa-apa, umur 5 tahun, 6 tahun diajak dulu sholat. Ya, nama juga exercise. Jadi persiapannya tuh coba 7, 8, 9, 10, 4 tahun. Ya. 4 tahun sebelum dia balik. Ya. Balik ini macam-macam orang balik. Ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 15 tahun ya balik nih. Tergantung orangnya, tergantung keadaan orangnya ya. Keadaan tubuhnya. Jadi 4 tahun persiapannya coba. Kalau 4 tahun memang betul-betul dia sholat 5 waktu sehari semalam, ya, apalagi nanti ditambah dengan sholat-sholat sunat, ya, itu 4 tahun sudah jam terbangnya hebat. Karena apa? Sholat ini bukan perkara remeh, ya, perkara berat. Ya. Berat. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran. Ya. Sholat ini sangat berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi 4 tahun untuk persiapan supaya anak itu senantiasa sholat ketika sampai masa balik, masa remaja, ya, umur mulai 11 sampai 19. Ya. Ini tergantung dari kapan dia mengalami mimpi basah atau mendapat haid yang pertama bagi perempuan. Kalau laki-laki mimpi basah. Ya. Jadi karena umur 11 sampai 19 tahun ini termasuk dalam umur balik ya, remaja balik, jadi salat tidak boleh ditinggalkan, wajib dikerjakan. Jadi karena sudah ada persiapan 4 tahun masa kanak-kanak itu, insya Allah dia akan mudah ya, insya Allah dia akan mudah untuk melakukan sholat, mendirikan sholat. Kenapa sholat? Di dalam sholat ya kita ini kewajiban ya, ini kewajiban. Kemudian ada hikmah. Hikmah dia mendirikan sholat, dahinya ini akan sujud ke tanah. Ya, sujud di hadapan Allah, sujudnya dengan meletakkan dahi di tanah. Ya, jadi yang pertama dia sujud. Ya, kemudian dengan sujud itu mengalirlah darah ke bagian yang paling rendah. Bukan paling rendah, paling tinggi dia kalau berdiri. Tapi begitu dia sujud, dia menjadi paling rendah. Ya. Mana bagian paling rendah ketika kita sujud? Frontal, ya, ini bagian dahi. Dahi ini ada, di belakangnya ada lobus frontal. Ya, yang fungsinya sangat-sangat penting, sangat banyak. Ya. Bagian terbesar dari otak besar. Ya, di dalamnya banyak fungsi yang sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi supaya dia pertama sujud, supaya teralir darah dengan baik, sehingga dia mendapatkan oksigen dan nutrien, sehingga dia akan berkembang dengan sangat-sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia fungsinya ini banyak untuk berpikir, memori, segala macam ya. Dimulai dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, dia ini supaya ingat. Umur 7 sampai 10 tahun, mulai dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun ini umur yang lingkungan akan membentuk otak, perkembangan otak, terutama memori. Dia akan ingat sangat. Ya. Jadi umur masa itu dia akan ingat kalau senantiasa sholat, dia akan ingat sholat. Sholat itu untuk apa? Sholat ini untuk senantiasa mengingat Allah. Ya. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah dalam surat Toha. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi dengan dia sujud selama 4 tahun persiapan itu, 7 sampai 10 tahun, dia akan ingat terus Allah. Ya. Sehingga masuk umur remaja, umur 11 sampai 19 tahun, dia ini tidak nyeleneh. Gitu ya. Tidak berlaku neko-neko, tidak berlaku neko kucing bahasa Jepang. Ya. Jadi tidak berlaku aneh-aneh yang menyimpang dari ajaran Allah. Ya. Karena dia ingat senantiasa Allah. Karena memorinya akan ingat. Selama 4 tahun dilatih, dia akan ingat gitu. Diingatkan, diberi ajaran ketika umur 7 sampai 10 tahun. Tidak hanya ajaran sholat ya, semua ajaran-ajaran Islam ya. Diajarkan ketika umur 7 sampai 10 tahun. Ya kalau kita dulu masa-masa kecil, masa kanak-kanak itu diajar masuk madrasah. Pagi sekolah umum, siang itu mulai jam 1 sampai jam 5 sore ya. Itu sekolah madrasah, sekolah Islam, masuk belajar Islam.
belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini sangat penting untuk mendalami ajaran-ajaran Islam. Tanpa bahasa Arab mendalami Islam sangat-sangat sulit ya. Diajarkan di madrasah ya. Jadi sholat tadi hikmahnya dia supaya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Karena pada umur 11 sampai 19 tahun ini ada masa-masa yang sangat-sangat kritis bagi remaja, bagi seseorang. Ya, karena di sini selain otaknya berkembang juga hormonalnya juga ya, hormonnya juga berkembang. Nah, ini akan meningkatkan nafsu dia ya. Supaya nafsunya terkendali dan bisa dikontrol mau tidak mau ya, dia dipersiapkan dengan sholat, ajaran sholat ya, kemudian dengan diberitahu sebelum dia masa baligh ya. Apabila perlu dia melakukan saum ya, untuk mencegah nanti dari perbuatan keji dan mungkar ya. Karena dengan mendirikan sholat ini, keutamaan sholat dalam Al-Quran adalah sholat itu boleh mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar ya. Ini telah difirmankan Allah dalam surat ke-29 surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan dirikanlah oleh kamu sholat, sesungguhnya sholat itu ya, boleh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ingatan zikrullah ya, ingat kepada Allah ya, itu sangat besar ya, dan Allah itu maha tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi diajarkan sholat ya sebelum dia mencapai baligh, jadi sehingga dia itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi ini supaya kita itu mempunyai anak remaja yang tidak menyeleweng dari ajaran Allah ya. Karena selain otaknya berkembang, hormonalnya berkembang ya, masa-masa pubertas, nah ini bahaya ya. Kalau tidak dibekali dengan ajaran-ajaran Islam, naudzubillah ya, umur-umur segini bisa terjadi perzinahan ya. Ya, karena nafsunya sangat bergejolak, karena hormonalnya kan berkembang juga ya, bukan hanya otaknya saja, macam-macam bisa berkembang. Tapi dengan dibekali selama 4 tahun sebelum dia baligh, dari umur 7 sampai 10 tahun diperintah untuk sholat ya. Bahkan ketika umur 10 tahun tidak sholat dipukul, apalagi kalau sudah mencapai baligh ya, bukan dipukul lagi kali ya, umur 10, karena umur 10 itu ada yang sudah baligh ya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, pukul, wadribu alaiha wawa asyru sinin ya. Pukul dia kalau dia meninggalkan sholat ketika dia umur 10 tahun ya. Mungkin dia sudah 10 tahun sudah baligh ya. Jadi itu masa remaja ya, masa sangat-sangat penting ya. Jadi selanjutnya ya, masa ketika umur 20 tahun ya. Jadi otak mengalami perubahan cara ke-6 ya, cara ke-6. Tadi cara ke-5 umur 11 sampai 19 tahun. Cara ke-6 otak mengalami perubahan pada umur 20-an. Ya, 20-an, 20 sampai 29 ya. Ini berkembang ya, berkembang atau menyusut gitu ya. Jadi dari berkembang kemudian terjadi decline, menyusut dia, menurun ya. Jadi setelah berkembang terjadi penurunan, penyusutan ya. Jadi pada saat seorang berusia pertengahan hingga akhir 20-an ya, jadi 20 sekian sampai 29 gitu ya. Ini perkembangan otak terutama lobus frontal ya, akhirnya menyelesaikan mielinisasi ya. Jadi
kita sudah menyebutkan ya, pada umur 11, 19 tahun itu terjadi mielinisasi. Jadi terjadi akson dari sel saraf itu mengalami mielinisasi. Dia akan dibungkus oleh lapisan mielin. Nah, pada umur 20, pertengahan 20 ya, 20 sekian sampai 20 terakhir itu dia akan selesai proses mielinisasi pada lobus frontal. Lobus frontal ini yang paling terakhir mengalami mielinisasi ya. Mulai dari occipital ya, mulai dari bagian belakang nih ke otak ya, bagian belakang otak terus sampai frontal. Frontal ini paling belakang dia mengalami mielinisasi bagian terakhir ya. Jadi ketika umur 25-an gitu ya, pokoknya dalam umur 20-an lah, sampai akhir 20-an selesailah mielinisasi ya, terutama di lobus frontal yang sangat dibutuhkan untuk judgement dan membuat keputusan gitu. Jadi selama mulai dari umur tadi baru lahir sampai umur 20-an ini, pembentukan sel-sel otak dan sinapsis ini juga terjadi pemangkasan, ini akan terus berlangsung ya. Kemudian ada satu kelemahan potensial ya, yang bersifat potensial ya, untuk perkembangan lobus frontal seseorang, yaitu adanya namanya penyakit mental ya. Penyakit mental karena dia terganggu mentalnya ya. Yang terganggu ini di lobus frontal. Nah, ini namanya penyakit skizofrenia ya. Kecemasan yang dapat berkobar ya. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental yang serius, di mana orang mentafsirkan realitas secara tidak normal ya. Jadi skizofrenia dapat mengakibatkan beberapa kombinasi halusinasi ya. Dia halusinasi, macam dia tuh berkhayal gitu ya. Kemudian ada delusi dan pemikiran serta perilaku yang sangat tidak teratur ya, yang mengganggu fungsi sehari-hari dan dapat melumpuhkan ya. Lumpuh berbicara, nggak bisa berbicara, dia bicara ngawur gitu ya. Jadi orang dengan skizofrenia ini dapat mengalami kesulitan mengatur pikiran mereka ya. Jadi kalau kita ajak bicara mereka ini nggak bisa mengikuti apa yang kita bicarakan gitu ya. Alih-alih mereka ini mungkin nampak terganggu gitu ya. Kalau kita ajak bicara nampak terganggu gitu. Karena nggak bisa fokus ya. Frontalnya rusak gitu ya. Jadi ketika mereka diajak berbicara, suruh berbicara itu, kata-kata mereka keluar itu bercampur aduk, ngawur gitu ya. Ngawur, tidak masuk akal gitu. Nah, jadi kalau kita bicarakan A, dia entah bicara apa gitu ya. Jadi orang dengan penyakit skizofrenia ini membutuhkan perawatan seumur hidup. Kenapa? Nggak bisa diobati. Nanti ada juga penyakit yang pada umur lebih dewasa lagi, Alzheimer ya, Alzheimer atau demensia. Penyakit Alzheimer ini atau demensia ini sama, terjadi kerusakan, penyusutan bagian korteks ya. Jadi sekitar 60-80% orang dengan gangguan seperti skizofrenia ini didiagnosis antara umur 18 dan 25 tahun ya. Ini kata ahli neurologi ya, neurologis Dr. Jensen mengatakan umur 18 dan 25 tahun ini sudah sampai 60-80% ya, orang dengan gangguan afektif utama seperti skizofrenia didiagnosis. Jadi bayangkan 60-80%, bukan sedikit ya. Ini didiagnosis umur 18 dan 25 tahun, antara umur 18 sampai 25 tahun. Ya. Jadi ini pada kebanyakan orang skizofrenia ini gejala-gejalanya secara umum berjalan atau berlaku pada pertengahan
hingga akhir 20 tahun ya. Nah, ini masa remaja, masa apa namanya, setelah remaja ya, masa apa namanya, 20 itu masa dewasa muda gitu ya. Itu pada umur pertengahan ya, ketika mielinisasi selesai ya. Jadi kalau mungkin ketika itu terjadi kerusakan pada mielin ya, sehingga tidak bisa sinapsis atau impuls itu dihantar dengan cepat dan dengan efektif dan efisien, sehingga terhambat ya, terganggu. Jadi ketika dia selesai finish mielinisasi tapi tidak sempurna, terjadilah gangguan ya. Dan itu mungkin umur 20, pertengahan 20 sampai akhir 20, mulai simptom gejala itu, simptom skizofrenia itu terlihat ya, dirasakan. Kemudian bisa juga berlaku lambat pada usia 30-an. Tapi dia bisa berlaku lebih awal onsetnya ya. Onset skizofrenia bisa berlaku lebih awal, bisa sebelum umur 18 tahun ya. Jadi bayangkan umur 18 itu umur yang tadi masa remaja ya. Masa remaja tadi mulai terjadi proses mielinisasi, mulai terjadi mielinisasi ya, kembali lagi tergantung daripada makanan dan suplai darah kepada otak ya. Kemudian walaupun jarang, onset skizofrenia ini juga bisa berlaku pada umur lebih muda lagi, lebih muda dari umur 13. Walaupun ini sangat jarang, tapi bisa saja terjadi ya, tergantung dari itu tadi kondisi pemakanan ya, kemudian suplai darah kepada otak tadi ya. Jadi bayangkan kalau suplai darah tidak bagus sampai ke otak, dan makanan pun tidak makan yang baik, halal dan baik bagi jasmani dan rohani, ya mungkin saja perkembangan otaknya tidak baik, sehingga terjadi penyusutan ya, terjadi atrofi, terjadi degenerasi ya. Jadi otak orang-orang yang mengalami skizofrenia ini ya, ini cenderung berbeda ya dari orang-orang yang normal, terutama dalam volume jaringan total ya, dan aktivitinya ya, terutama bagian gray matter katanya ya, itu bagian korteks ya, bagian korteks gray matter ini kan ada di korteks. Jadi bagian korteks dari otak ya, ini volumenya lebih rendah gitu ya, lebih rendah dari orang normal, artinya terjadi penyusutan, terjadi atrofi, terjadi degenerasi ya, ada terjadi kerusakan di sana ya, terutama daerah frontal dan temporal ya. Frontal ada dua lobus yang terutama terganggu ya, yaitu lobus frontal dan lobus temporal ya. Jadi di dahi bagian yang sampai ubun-ubun, terus bagian sini nih kiri kanan ya. Dua lobus itu yang terpengaruh ya. Jadi volumenya lebih kecil, jadi atrofi lah. Atrofi terutama bagian korteks ya. Bagian korteks. Jadi gray matternya terganggu. Masya Allah ya. Naudzubillah. Jadi gray matter bagian korteks artinya sel-sel neuron ya, body selnya rusak gitu ya. Walaupun ada lagi kajian-kajian mengatakan hipokampus ya, hipokampus juga terpengaruh ya. Jadi ada atrofi, loss of brain cell. Jadi sel-sel otak neuron ya, neuronnya ini hilang
ya, degenerasi, atrofi, shrinkage, mengecil ya. Ini juga berlaku pada skizofrenia ya. Jadi ingat-ingatlah ya, selain makanan halalan thayyiban, jangan pernah tinggalkan sholat ya. Supaya perkembangan otak itu berlangsung dengan baik dan sempurna ya. Tadi sudah kita sebutkan hikmah-hikmah sholat, hikmah ibadah sholat dan makanan halalan thayyiban ya. Bagaimana solusi Islam ya terhadap terjadinya atrofi atau penyusutan? Apakah ada disebut-sebut di dalam Al-Quran? Ada ya, ada disebut-sebut dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, kemudian dikembalikan oleh Allah kepada umur yang sangat-sangat hina ya. Umur-umur yang sangat hina. Hina maksudnya di sini kenapa? Tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Nah ini karena mungkin terjadi penyusutan ya, penyusutan sel-sel otak ya, terutama bagian gremeter ya. Kenapa terjadi penyusutan? Apa solusi Islam untuk mencegah perkara-perkara seperti ini ya? Insya Allah kita sambung pada video yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.